Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk teman-teman sekalian. Di sini siapapun yang menonton siaran ini, saya akan memanggilnya sebagai teman. Diharapkan nanti kalau sudah berteman, nanti lebih dekat untuk menjadi saudara. Jadi teman-teman sekalian, ini adalah lanjutan dari e-book saya yang sudah saya bagikan kepada kurang lebih 5.000 orang ya. Jadi e-book Extractor Pattern yang membahas pola penarik keberuntungan dan kesialan. Jadi sebenarnya e-book ini itu berangkat dari pengalaman saya sendiri, di mana di sini sudah saya kasih timeline waktu. Aswar sebelum 2012 itu Aswar yang sial ya, dan Aswar setelah 2012 itu Aswar yang beruntung. Saya yang menjalani 2 periode ini kemudian memahami, mencoba untuk mengurai kenapa saya terjebak dalam kesialan, kenapa juga kemudian di tahun 2012 ke atas saya lebih banyak mengalir dalam pola keberuntungan. Karena memang saya kira ya kehidupan kita seluruh ya, sebagai manusia bisa didefinisikan dalam 2 istilah ini. Istilah ini, kesialan dan keberuntungan ini istilah yang saya kaitkan dengan paradigma tertentu. Jadi kalau di sini teman-teman untuk memahami apa itu kesialan dan keberuntungan yang saya kaitkan dengan paradigma, teman-teman bisa langsung merenungkan quote yang paling bawah ini. Jadi ketika saya merenungkan kehidupan saya sebelum 2012, artinya kehidupan saya yang sudah melewati 2 dekade, 20 tahun dalam pola kesialan tadi, saya menemukan ciri-ciri di sana. Begitupun saya merenungkan kehidupan saya setelah tahun 2012, saya juga menemukan ciri-ciri yang khas di sana. Pola kesialan dan pola keberuntungan ini ternyata dia mewakili paradigma tertentu. Di sini jelas saya sudah tulis bahwa pola kesialan saya kaitkan dengan material science, sementara pola keberuntungan saya kaitkan dengan spiritual science. Biar tidak salah paham, maka saya akan jelaskan konteksnya. Material science itu berangkat dari asumsi bahwa material science ini dia berangkat dari asumsi bahwa diri manusia itu, diri kita diasumsikan sama seperti materi. Itu. Jadi diri kita diasumsikan sama seperti materi. Karena diasumsikan seperti itu, maka diri kita itu dididik dalam program hanya sekedar untuk bertahan hidup. Atau hanya sekedar untuk survive. Tentu saja, energi survive inilah yang kemudian saya kesialan. Kesialan yang apa yang saya maksud? Saya tidak mampu keluar dari energi survive ini. Akhirnya apa? Saya lebih banyak stres. Ya, sakit-sakitan juga. Karir saya buruk. Ya. Saya tidak mampu membangun relationship. Saya terasingkan. Ya, utang, gaji tidak pernah cukup untuk memenuhi kebutuhan. Lalu, karena saya adalah pribadi, maka tentu saja
itu akan menjadi beban bagi keluarga saya, beban bagi masyarakat saya, beban bagi negara, beban bagi dunia secara umum, bahkan mungkin beban bagi dunia maya atau beban bagi semesta itu sendiri. Itu yang saya sebut dengan kesialan hidup. Lalu tapi bukan berarti, jadi begini, ada budaya di dalam masyarakat manusia itu di mana kita dididik untuk menjadi spesifik. Kita dididik untuk menjadi spesifik. Menjadi spesifik artinya itu disiapkan dalam rangka untuk survive saja. Jadi nanti saya akan terangkan dalam apa maksudnya secara spesifik. Tetapi di spiritual science, di mana diri itu adalah sebuah sistem, dipahami sebagai sistem, bukan mekanis. Kalau materi itu kan dipahami mekanis. Maka dengan pemahaman bahwa diri ini adalah sebuah sistem, maka itu akan mengaktifasi energi spiritual dalam diri kita. Energi spiritual ini atau energi kreatif ini tentu saja dalam pengalaman saya itu menjadi bahan bakar untuk membangun kesehatan fisik saya, mental, finansial, emosi gitu. Dan saya tentu saja dengan energi spiritual yang besar, energi kreatif ini, saya mampu menjadi pribadi yang beruntung. Karena saya menjadi pribadi yang beruntung, maka saya mampu berpartisipasi dalam keluarga, membantu keluarga, mungkin masyarakat, ya, negara, tingkat dunia, di dunia maya, bahkan mungkin di tingkat semesta, tergantung seberapa besar energi spiritual yang sudah mampu kita aktifasi dalam diri kita. Jadi, keberuntungan dan kesialan saya kaitkan dengan konteks paradigma. Nah, itu dulu. Jadi, sebenarnya dalam pengalaman saya, kesialan dan keberuntungan itu adalah konteks dari paradigma. Paradigma apa yang kita pakai untuk membawa diri kita dalam hidup. Jadi, katakanlah paradigma itu seperti perahu yang kita gunakan untuk mengarungi lautan. Kalau perahunya kecil, maka kita hanya akan bisa bertahan hidup itu. Tapi kalau kendaraan kita misalnya kapal pesiar, maka dalam mengarungi lautan kita masih bisa bermain, kita masih bisa tidur nyenyak, kita masih bisa melakukan hobi kita. Itu pentingnya shifting paradigma. Jadi perubahan atau transformasi diri yang paling besar itu dimulai dari shifting paradigma. Paradigma tentu akan mentransformasi kebiasaan-kebiasaan lama. Dan yang paling penting, paradigma akan akan memberikan kita motif baru dalam menjalani kehidupan. Ini yang saya maksud dengan pola penarik. Pola penarik keberuntungan dan pola penarik kesialan. Nah, kuliah ini akan terus berseri ya. Dan ini akan menjadi semacam pengantar untuk kuliah selanjutnya dalam menjelaskan peta kesadaran. Karena di sini saya memahami spiritual science itu dalam konteks seperti yang diajarkan oleh David R. Hawkins lewat Map of Consciousness.
Jadi saya akan mengulas spiritual science dari perspektif peta kesadaran. Seperti itu. Jadi ini bisa dibilang sebagai pengantar untuk memahami basic teaching David R. Hawkins. Itu penjelasan akan judul dari e-book kita. Mungkin yang perlu disadari adalah bahwa paradigma mana yang telah menguasai saya saat ini? Apakah saya menyadari paradigma ini? Atau saya menyadari paradigma ini? Atau saya benar-benar tidak menyadari keduanya? Saya nggak mau tahu. Kan ada juga orang itu pokoknya lost, nggak rewel. Tetapi sebenarnya ya kalau orang hidup itu ya mesti dia hidup dalam sebuah paradigma. Entah itu paradigma tahayul, paradigma material science, atau paradigma spiritual science. Seperti itu. Jadi ini saya kira lewat kuliah pertama ini ya teman-teman sudah mampu katakanlah memprediksi kemana nanti arah ke depan kuliah kita. Dan saya ingatkan ya teman-teman yang belum memiliki e-book ini bisa komen di kolom komentar. Nanti admin kita akan memberikan link untuk download sehingga teman-teman ketika ikut menyaksikan, menonton kuliah-kuliah ini bisa dicocokkan dengan e-booknya. Sebaiknya memang sebelum kuliah e-booknya dicetak dulu, lalu kemudian bisa mengikuti infografis ini dan sedikit penjelasan saya gitu. Oke, untuk sesi pertama ini saya kira sudah cukup terjelaskan apa yang saya maksud dengan kesialan, apa yang saya maksud dengan keberuntungan, dan apa yang saya maksud dengan pola penarik. Saya dibilang paradigma. Seperti itu. Paradigma kita menuntun kita pada tindakan, pada perilaku. Oke, untuk kuliah pertama, poinnya adalah itu. Dan nanti kita lanjut di kuliah kedua besok ya. Nanti malam saya harus bikin lagi infografis dan quote-quote pentingnya. Sehingga kemudian teman-teman bisa mengikuti kuliah ini dengan waktu yang sesingkat-singkatnya, tetapi tetap mendapatkan poin-poin pentingnya. Untuk kuliah selanjutnya, saya akan lebih banyak menjelaskan perbedaan ciri-ciri paradigma material science dan paradigma spiritual science. Lalu saya akan tampilkan sebagai kuliah dengan tema sadar ilmu. Jadi ini dua rumpun ilmu besar. Sebenarnya material science ini hanya cocok digunakan pada benda-benda materi. Tetapi kemudian filosofis material ini diasumsikan sama untuk memahami diri manusia. Di situ kesialannya tuh. Di situ kesialannya. Karena kita salah menggunakan ilmu untuk diri kita, di situ kita kemudian bukannya ilmu tadi mengaktifasi energi spiritual kita, energi kreatif, malah mengaktifasi energi survive. Nanti lebih jelasnya kita perdalam lagi setiap bagian ini ke dalam topik-topik kuliah berikutnya. Oke, ya, untuk kuliah ini, yang pertama ini cukup sampai di sini. Selamat beraktivitas. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.